Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di perkuliahan ekotoksikologi, pertemuan minggu ke-13. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu polutan di lingkungan perairan yang sudah sangat umum, yaitu mikroplastik. Tentunya sebelum membahas mengenai mikroplastik, kita akan membahas dulu mengenai plastik itu apa sih. Nah, kita sudah tahu bahwa plastik atau sampah plastik itu merupakan salah satu kontributor dalam isu-isu pencemaran lingkungan. Dan adik-adik pun dalam kehidupan sehari-hari itu juga penggunaan plastiknya juga cukup banyak untuk botol minuman, snack, kemudian tempat makan, tempat minum, sendok, dan peralatan lainnya seperti juga botol deterjen, botol pestisida, dan sebagainya. Nah, tentunya juga penggunaan plastik yang berlebihan itu saat ini belum diiringi dengan proses recycle, di mana proses recycle-nya masih sangat rendah. Nah, adik-adik tentu sudah tahu bahwa sifat plastik itu seperti apa sih? Dia tentu stabil, tidak mudah rusak, murah, dan serbaguna. Sehingga pada akhirnya plastik ini juga digunakan secara luas di berbagai bidang. Akan tetapi, sifat persistensi dari plastik ini itu mengakibatkan waktu degradasi untuk plastik ini cukup lama, meskipun dia sudah terpapar angin, air, dan juga terkadang sudah didegradasi oleh mikroorganisme, namun untuk mencapai komponen yang aman itu butuh waktu yang lama. Nah, di sini saya tunjukkan waktu degradasi untuk plastik, di mana untuk botol itu butuh sekitar 400 tahun, kemudian diaper 450 tahun, jaring-jaring ikan 600 tahun. Ini hanya beberapa contoh ya, masih ada berbagai banyak jenis-jenis penggunaan plastik dan dengan waktu degradasi yang berbeda pula. Kemudian di gambar ini itu juga saya tunjukkan, di sini ada pencemaran plastik di perairan, di mana kita lihat di sini dia sudah bentuknya tidak utuh, namun masih dalam ukuran fragmen yang besar, yang mana dia dapat mengganggu kehidupan kehidupan organisme di lingkungan perairan, seperti menjerat ikannya atau penyunya yang sering terjadi, sehingga mengganggu proses perkembangan hewan tersebut secara fisiologis. Nah, kemudian juga di sini pun saya dapat dilihat juga gambarnya ini, di mana bentuk plastiknya ini kan mirip dengan ubur-ubur, sehingga menyebabkan penyu itu salah memperkirakan dia sebagai mangsa, sehingga juga penyunya nanti bisa secara sengaja itu memakan bentuk dari plastik ini, tapi tidak tahu bahwa ini tuh bukan ubur-ubur. Nah, sehingga tentunya plastik yang masuk ke dalam tubuh si penyu ini itu dapat mengganggu sistem pencernaan dari hewan tersebut. Nah, ini hanya beberapa contoh yang saya berikan, nanti adik-adik bisa mencari informasi yang lebih luas, karena banyak banget contoh dari dampak negatif plastik di lingkungan perairan. Nah, kemudian juga untuk sumber lain, adik-adik bisa mengakses link YouTube ini, di mana di situ menjelaskan mengenai pencemaran plastik yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, nanti bisa adik-adik lihat dulu, kemudian nanti saat di forum diskusi bisa kita diskusikan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis plastik itu apa saja. Jadi ada 7 kelompok dari jenis plastik. Nah, plastik ini kan suatu polimer yang tersusun dari suatu monomer-monomer dalam ikatan kovalen. Nah, di sini itu ada plastik PET. Nah, dan juga aplikasinya ini ada digunakan untuk
botol air mineral, botol soda, botol minyak sayur. Kemudian yang kedua ada HDPE, High Density Polyethylene. Biasanya dimanfaatkan dalam botol deterjen, pemutih, susu, yogurt, shampoo, dan sabun. Kemudian ada PVC, polyvinyl chloride, untuk plastik, lantai, outdoor, dan mebel. Ada juga LDPE, Low Density Polyethylene, itu biasanya untuk kantong plastik belanjaan, jadi kresek. Nah, itu juga termasuk dalam LDPE. Kemudian tong sampah, kantong laundry. Kemudian ada juga polipropilen untuk tempat makan, tutup botol sedotan, botol saus. Ada juga polistiren untuk tempat makan, styrofoam, coffee cup, kemudian sendok garpu plastik. Kemudian juga ada others. Nah, polyester ini termasuk dalam others. Nah, aplikasinya juga bervariasi. Nah, tentunya waktu degradasi dari jenis-jenis plastik yang berbeda ini tentu berbeda pula. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis plastik yang tadi adik-adik sering temuin di botol atau tempat makan. Di bagian bawahnya, dasarnya itu ada bentuk segitiga dengan angka-angka di dalamnya. Nah, ini menunjukkan jenis polimer plastik yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan peralatan itu. Nah, untuk satu itu PET atau PETE, kedua HDPE, kemudian ketiga itu PVC, 4 itu LDPE, 5 itu PP, 6 itu PS, dan 7 itu adalah polimer plastik yang lainnya yang tidak tergolong dalam ke-6 jenis polimer yang tadi. Nah, untuk yang PET ini disarankan untuk hanya sekali pakai saja. HDPE itu hanya sekali pakai juga. Kemudian PVC ini itu karena ukuran biasanya digunakan untuk pipa, dimana juga plastiknya itu ukurannya besar dan relatif tebal, itu sulit untuk didaur ulang. Kemudian LDPE ini juga sulit dihancurkan, namun baik untuk tempat makanan asal tidak panas. Kemudian PP, polipropilen, ini biasanya digunakan untuk peralatan penyimpan makanan dan minuman, jadi relatif aman untuk makanan-makanan. Kemudian polistiren itu juga ini sebaiknya dihindari, dan kalau yang others ini tergantung dari peralatan yang dihasilkan. Oke, itu adalah secara plastik, dan tadi sudah saya sebut bahwa plastik itu tersusun dari monomer-monomer yang berikatan satu sama lain melalui suatu ikatan kovalen dan dihasilkan juga melalui suatu reaksi. Nah, ini adalah contoh-contoh monomer dari yang A ini polyethylene, kemudian yang B ini polistiren. Selain itu, di sini juga saya tunjukkan untuk yang polyethylene tereftalat. Ini monomer ya, dan di sini huruf N ini menggantikan jumlahnya. Kalau polimer ini berarti banyak sekali monomer-monomer seperti ini yang menyusun dalam suatu rantai yang panjang. Nah, meskipun plastik tadi memiliki ikatan yang relatif stabil karena kovalen dan juga sehingga mengakibatkan sifat persistensinya ini cukup tinggi, namun plastik pun dapat terdegradasi meskipun butuh waktu yang lama. Proses degradasi ini dapat terjadi secara fisik ataupun secara kimiawi. Kalau secara fisik berarti ukurannya ini menjadi lebih kecil karena adanya kegiatan mekanik di sana. Dan jika secara kimiawi dia bisa terdegradasi melalui suatu proses reaksi, yaitu hidrolisis dan oksidasi. Nah, ini secara kimiawi itu berarti memang sengaja diproses, biasanya melalui proses pengolahan limbah,
menggunakan bahan-bahan kimia agar dia dapat dipecah-pecah menjadi monomer dan nanti menjadi molekul yang relatif aman. Atau juga memanfaatkan mikroorganisme melalui proses biologi. Nah, nanti detailnya di bawah. Sedangkan untuk proses fisikokimia, dia dengan adanya paparan cahaya, suhu, dan mekanis, dia dapat terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil. Namun secara umum, sebenarnya proses fisikokimia maupun hidrolisis dan oksidasi ini saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan komponen yang aman. Seperti itu. Karena plastik ini kan ukurannya sangat besar dan biasanya terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil yang biasa kita sebut sebagai makroplastik. Nah, ini masih terlihat jelas tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan nanti setelah makroplastik dia akan menghasilkan produk yang disebut mikroplastik dan nantinya nanoplastik, dan melalui proses lebih lanjut akan menjadi komponen yang lebih aman, namun prosesnya biasanya lebih lama. Nah, ini adalah jenis-jenis proses degradasinya, ada 5. Biodegradasi, berarti dia menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk proses dekomposisi bahan tersebut. Kemudian ada fotodegradasi, ini memanfaatkan cahaya atau sinar UV, biasanya adalah cahaya matahari. Oleh karena itu, biasanya plastik yang dia terpapar sinar matahari ini akan mudah untuk terpecah. Kemudian ada proses degradasi termooksidatif, ini relatif proses oksidasinya relatif lebih lambat, dan di sana akan terjadi kerusakan molekuler pada suhu yang sedang. Kemudian ada degradasi termal, berarti menggunakan suhu, di mana pemanasannya dilakukan pada temperatur yang tinggi sehingga nanti terjadi kerusakan molekuler di sana. Kemudian juga yang terakhir adalah proses hidrolisis. Nah, hidrolisis itu berarti yang pemecahan, hidro air, dan lisis pemecahan, berarti pemecahan plastik menggunakan atau dalam kondisi di sana ada air sehingga dapat terpecah. Oke, tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis proses degradasi. Nah, di sini adalah detailnya mengenai 3 jalur degradasi polimer. Nah, tabel ini menunjukkan perbedaan antara fotodegradasi, degradasi oksidatif termal, dan biodegradasi. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses-proses tersebut? Oke, saya akan jelaskan untuk yang pertama. Yang pertama ini adalah fotodegradasi, di mana agen aktivasinya itu adalah cahaya UV atau radiasi energi yang tinggi. Biasa kita sebut foton. Kemudian kebutuhan panas tidak ada, kecepatan degradasi untuk proses inisiasi ini lambat, sedangkan untuk proses propagasi ini cepat. Nah, inisiasi itu yang mengawali proses degradasi dari plastik pertama. Kemudian setelah itu monomer selanjutnya dan selanjutnya itu relatif lebih cepat. Kemudian pertimbangan lainnya, dia yang pertama ini relatif ramah lingkungan dengan syarat jika radiasi energi yang digunakan itu tidak tinggi dan biayanya relatif mahal. Kemudian untuk degradasi oksidatif termal, berarti di sana ada proses oksidasi dan dan menggunakan energi termal atau panas. Nah, sehingga agen aktivasinya ini adalah panas dan oksigen. Nah, kebutuhan panasnya ini adalah panas, namun pada temperatur suhu yang dibutuhkan. Kemudian kecepatan degradasinya lebih cepat. Pertimbangan yang lainnya ini, proses ini relatif tidak ramah lingkungan. Dan untuk informasi mengenai biaya ini tidak diketahui. Kemudian untuk proses biodegradasi, agen aktivasinya ini berupa agen mikrobia karena menggunakan mikroorganisme.
kebutuhan panas tidak ada, kecepatan degradasi relatif sedang, dan pertimbangan lainnya bersifat ramah lingkungan. Untuk biayanya ini relatif murah dan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, ini adalah jalur degradasi polimer. Akan lanjut. Nah, ini lebih fokus untuk proses biodegradasi. Karena plastik ini merupakan suatu polimer yang berukuran besar dan dia tidak bisa langsung masuk ke sistem mikroorganisme, maka dia akan dipecah dulu menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih mampu nanti bisa berasimilasi dengan membran luar selnya tersebut yang sifatnya semi-permeable. Namun bagaimana proses degradasi polimer ini menjadi ukuran yang lebih kecil yang nanti bisa diterima oleh mikroorganisme itu, yang pertama tentu dia akan memanfaatkan proses hidrolisis secara abiotik. Nah, ini memanfaatkan tadi baik cahaya, air, proses-proses secara fisik, pemecahannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu dia akan diubah menggunakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut, yang mana enzim ini nanti akan memecah polimer plastik yang berukuran lebih kecil tadi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang kita sebut sebagai oligomer, dimer, ataupun monomer. Nah, setelah dia dapat terpecah, maka nanti dia akan bisa masuk menempel melewati membran luar dari sel tersebut dan bisa didegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil dan lebih aman di dalam sel. Nah, meskipun demikian di sini juga ternyata mikroorganisme tersebut memanfaatkan monomer plastik sebagai sumber karbon dan energi. Namun yang perlu menjadi catatan tidak semua mikroorganisme dapat memecah polimer plastik ini. Jadi hanya beberapa organisme dan itu pun dia dalam bentuk komunitas. Jadi mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang bervariasi di sana. Nah, di sini di gambar ini di sini yang pertama ini adalah gambar dari enzim ekstraseluler yang bertugas untuk memecah polimer tadi menjadi oligomer, dimer, ataupun monomer plastik. Nah, enzim ini itu terikat pada permukaan dari luar sel dan dia akan memecah rantai polimer. Diekskresikan oleh mikroorganisme sebagai enzim ekstraseluler. Nah, kemudian bentuk polimer plastik itu kan sifatnya hidrofobik, dia tidak mudah larut dalam air. Dengan dia dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil, itu memiliki kelarutan airnya itu akan lebih meningkat, sehingga dia dapat terlarut dalam medium yang ada di sekitar dari mikroorganisme tersebut, sehingga dapat terserap oleh mikroorganisme masuk ke dalam selnya. Nah, nanti dia akan dipecah menjadi karbon dioksida, air, ataupun produk metabolit yang lainnya. Tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh pada proses degradasi plastik ini, yaitu yang pertama kondisinya harus pada kondisi aerobik, jadi ada oksigen di sana. Kemudian faktor yang lainnya yang pertama itu adalah karakteristik polimer. Nah, polimer plastik di sini kan bervariasi dari berat molekulnya, kemudian gugus fungsi yang berikatan di sana, di mana semakin berat atau semakin besar berat molekul dari polimer ini itu menyebabkan kecepatan degradasi polimernya semakin rendah. Hal ini dipengaruhi juga oleh kelarutan dari polimer tersebut terhadap air, di mana kelarutan airnya itu juga rendah. Kemudian yang kedua, jenis organismenya, karena
seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua bakteri itu bisa memecah. Jadi hanya beberapa jenis bakteri saja dan dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mampu memecah polimer tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proses praperlakuan. Ini berfungsi untuk menentukan apakah polimer ini itu nanti mampu terserap oleh bakteri atau tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa polimernya harus diubah, polimer plastik tersebut harus diubah menjadi ukuran yang lebih kecil dan nantinya ukuran paling kecil yang sesuai agar mampu diserap oleh sel bakteri. Oke, begitu. Kemudian kita akan masuk ke mikroplastik. Tadi adalah penjelasan mengenai plastik itu apa, dan sekarang kita akan masuk ke mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Nah, mikroplastik ini adalah suatu fragmen dari plastik yang berukuran lebih kecil dan secara umum ukurannya ini kurang dari 5 mm. Mikroplastik sendiri itu dihasilkan akibat proses degradasi dari plastik yang berukuran besar melalui proses degradasi yang tadi sudah kita bahas di awal menjadi ukuran yang lebih kecil kurang dari 5 mm. Meskipun demikian, kita sering menganggap bahwa pada saat plastik itu sudah terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil ini menjadi lebih aman. Namun ternyata keberadaan mikroplastik di perairan sendiri itu juga memberikan efek negatif lainnya karena ukuran yang kecil ini menyebabkan organisme yang ada di daerah tersebut tanpa sadar telah mengkonsumsi dan memasukkan mikroplastik itu ke dalam tubuhnya sehingga terjadi paparan mikroplastik tanpa kita sadari. Nah, apabila dia terakumulasi nanti dapat menyebabkan atau menimbulkan respon toksik. Ini adalah definisinya. Kemudian berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, itu ukuran mikroplastik ini bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa mikroplastik ini adalah fragmen plastik yang berukuran kurang dari 10 mm. Ada juga yang berasumsi kurang dari 5 mm. Kemudian penelitian lain menyatakan 2-6 mm dan yang lainnya kurang dari 2 mm. Namun sampai saat ini yang sudah disepakati bahwa mikroplastik ini suatu fragmen dapat dikategorikan sebagai mikroplastik apabila ukuran diameternya ini kurang dari 5 mm. Ini adalah gambarnya, namun ini adalah gambar dari makroplastik ya. Kalau mikroplastik biasanya kita membutuhkan alat seperti mikroskop untuk mengetahui keberadaan dari mikroplastik ini. Nah, mikroplastik sendiri ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mikroplastik primer dan yang kedua adalah mikroplastik sekunder. Apa itu mikroplastik primer? Nah, mikroplastik primer ini adalah mikroplastik yang sengaja diproduksi dalam ukuran mikroskopik. Nah, memang sengaja diproduksi dalam ukuran mikroskopik. Fungsinya apa? Fungsinya ini biasanya digunakan dalam produk pembersih wajah dan kosmetik. Nah, adik-adik biasanya menemukan di dalam produk pembersih muka, pencuci muka itu ada microbit atau micro exfoliated. Nah, itu berarti di sana ada kandungan mikroplastik. Nah, merupakan salah satu sumber yang mencemari lingkungan karena tanpa sadar kita menggunakannya dan ternyata itu adalah ada kandungan mikroplastik di sana. Nah, kayak kadang kita menemukan butiran-butiran yang ukurannya kecil. Kemudian mikroplastik yang sekunder ini adalah fragmen plastik yang berasal dari pemecahan debris plastik yang lebih besar baik di laut maupun di tanah. Nah, untuk dapat menghasilkan mikroplastik dari plastik yang berukuran besar tersebut itu bisa membutuhkan waktu yang lama dan juga paparan sinar matahari sehingga terjadi proses fotodegradasi plastik di
sana. Nah, sumber mikroplastik dari mana saja? Ini ada 3 sumber. Yang pertama adalah pembuangan air limbah dari instalasi pengolahan limbah. Di mana sebenarnya pengolahan air limbah ini memiliki efisiensi 99% dalam menghilangkan partikel plastik, dan menghasilkan mikroplastik. Akan tetapi, ternyata keberadaan mikroplastik di perairan ini masih ditemukan. Jadi hal ini pun berkebalikan. Nah, meskipun di sini dikatakan bahwa dia memiliki efisiensi 99% dalam menghilangkan partikel plastik dan juga mungkin menghilangkan mikroplastik, namun masih ada 1% di sana. Nah, pada saat air limbah ini dibuang ke perairan dan ternyata di situ masih ada kandungan mikroplastiknya, maka akan terjadi proses akumulasi di sana. Sehingga masih kita temukan mikroplastik di perairan tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah proses degradasi plastik di air. Nah, ini sudah sangat jelas ya bahwa pada saat kita membuang atau orang lain atau industri tidak sengaja membuang plastik, dimasukkan atau dibuang ke perairan, ke sungai, dan yang mana terjadi proses akumulasi di sana, dan tentu dengan adanya air, oksigen, dan sinar matahari, plastik tersebut akan terdegradasi secara perlahan dan nantinya akan menjadi mikroplastik. Kemudian sumber yang ketiga ini adalah penggunaan lumpur dari hasil pengolahan limbah yang biasa kita sebut sebagai sludge. Nah, sludge ini itu dapat digunakan sebagai atau umum digunakan dalam lahan pertanian dan juga pupuk karena masih mengandung nutrisi-nutrisi yang sayang untuk dibuang, jadi dimanfaatkan di situ. Namun tanpa kita sadari ternyata mikroplastik pun dapat berikatan dengan bahan organik di dalam sludge tersebut sehingga terendapkan menjadi sedimen yang mana pada saat digunakan untuk lahan pertanian dan pupuk itu juga mencemari daerah tersebut. Dengan adanya proses runoff yang kemarin sudah kita pelajari, mikroplastiknya ini pun akan terbawa ke perairan sehingga mencemari daerah perairan dan mengganggu mikroorganisme di sana. Jadi ini poin yang ketiga, berpindah dan mencemari sistem perairan. Nah, kemudian bagaimana dengan siklus dari salah satu contoh plastik yaitu kantong plastik? Ini adalah ilustrasi mengenai proses pencemaran dari kantong plastik. Ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah bahan mentah pada produksi. Nah, bahan mentah ini biasanya bentuknya biji plastik. Nah, biji plastik itu biasanya ukuran di situ pun terdiri dari mikroplastik di sana. Apabila terjadi kebocoran, itu dapat mencemari lingkungan. Dan biasanya bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan plastik ini adalah minyak mentah dan petroleum yang biasa digunakan untuk polietilen. Dan di sana umumnya terjadi kebocoran yang berkisar antara 5 sampai 53 miliar pelet dari mikroplastik ini. Jadi cukup tinggi ya. Kemudian juga dari proses pembuatan ini juga dapat tanpa sengaja terjadi kebocoran di sana dan juga mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga ini adalah proses penggunaan kembali atau pemanfaatan kembali dari kantong plastik ini yang setelah digunakan untuk satu hal dimanfaatkan kembali untuk yang lain hal, dan di sana juga selama proses penggunaan kembali juga dapat terjadi proses degradasi. Kemudian yang keempat ini proses daur ulang, karena proses daur ulang sendiri juga kecepatannya masih sangat lambat dibanding dengan penggunaannya, sehingga proses daur ulang ini hanya mampu mendaur ulang sedikit
kantong plastik, yaitu berkisar antara di sini berkisar antara 30%. Jadi dari 100% itu hanya 30% yang berhasil didaur ulang. Kemudian 39% ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dan 31%-nya masih belum terdaur ulang dan mencemari lingkungan. Dan yang kelima adalah pembuangan limbah ke lingkungan. Nah, ini sudah umum ya, terjadi, sering kita amati juga di tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan air. Di sana masih di tempat pembuangan akhir masih banyak terdapat sampah-sampah plastik, apalagi saat kita tidak bisa memisahkan antara sampah plastik, kemudian sampah organik, dan sampah dalam bentuk kaca, sehingga masih bercampur aduk di sana dan proses degradasinya juga menjadi tidak maksimal. Oke, berikut tadi itu adalah pembahasan mengenai plastik, mikroplastik, jenis plastik, kemudian akibat dari pencemaran plastik. Selain itu, kita membahas mengenai definisi mikroplastik, sumbernya, dan bagaimana pencemaran itu terjadi. Nah, sampai sini dulu untuk video ini. Untuk video yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak ekotoksikologi dari mikroplastik ini. Oke, semoga ini bermanfaat dan dapat membantu untuk memahami materi yang selanjutnya. Terima kasih.